Kenaikan pangkat, ketentuannya adalah minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir, memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat, dan setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Penetapan untuk kenaikan pangkat ini untuk 4D ke 4E ditetapkan oleh Presiden, 4C ke 4D oleh BKN atas nama Presiden, 3A ke 3B sampai dengan ke 4B oleh PPK setelah memperoleh persetujuan teknis dari BKN. Bagi pejabat fungsional yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Contohnya misalkan dia sudah 3B, 3B mau naik ke 3C. Nah, ini naik pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan. Kelebihan angka kreditnya tidak dapat dihitung kembali saat yang bersangkutan sudah duduk di ahli muda golongan ruang 3C, karena tadi setiap naik jenjang jabatan akan kembali ke 0. Angka kredit ini dapat dihitung atau diakumulasikan ketika Bapak dan Ibu masih dalam satu jenjang jabatan. Contohnya di ahli muda 3C, 3D. 3C ini angka kreditnya kewajibannya adalah 100, dapatnya 115. Naiklah yang bersangkutan ke 3D. Nah, di 3D ini boleh angka kredit tersebut tinggal menghitung kekurangannya saja. Jadi boleh ditabung masih dalam satu jenjang kepangkatan. Next. Nah, untuk kenaikan pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, ini harus ada formasi. Contohnya dari 3B ke 3C. 3B ini adalah di ahli pertama, mau naik ke 3C. Ini adalah ahli muda, harus ada formasinya. Ketika tidak ada formasi atau yang bersangkutan memang formasinya kurang, yang akan naik pangkat berlebih. Jadi yang bersangkutan boleh diberikan kenaikan pangkat 1 kali, dipertimbangkan untuk kenaikan pangkatnya 1 kali dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Contoh yang bersangkutan misalkan pendidikannya S2, diangkat dalam jabatan fungsional ahli pertama, sudah naik pangkat ke golongan ruang 3B. Saat akan naik pangkat ke golongan ruang 3C, ini naik pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, ternyata formasinya tidak ada. Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat terlebih dahulu ke 3C. Setelah itu baru yang bersangkutan uji kompetensi ketika sudah ada formasinya. Kalau dulu harus naik jenjang jabatan terlebih dahulu. Kalau sekarang karena jenjang jabatan itu ada formasinya, dia boleh diberikan kenaikan pangkat terlebih dahulu. Ini juga melihat kesetaraan dengan jabatan pelaksana. Mereka saja bisa naik pangkat. Jadi kita berikan juga haknya fungsional, bisa untuk naik pangkat. Setelah yang bersangkutan di golongan ruang 3C, dia tidak dapat naik pangkat ke 3D ketika yang bersangkutan belum naik ke ahli muda. Setelah yang bersangkutan naik ke ahli muda, jenjang jabatannya naik ke ahli muda, baru yang bersangkutan bisa naik pangkatnya ke golongan ruang 3D. Ketika di 3D dia mau naik pangkat ke 4A, ternyata formasinya tidak ada lagi untuk ahli madya, belum ada formasinya. Yang bersangkutan boleh naik pangkat terlebih dahulu ke 4A. Karena tadi pendidikannya adalah S2, ijazahnya S2, pangkat tertinggi daripada pendidikan S2 ini adalah 4A. Sehingga yang bersangkutan boleh naik pangkat ke golongan ruang 4A. Setelah itu baru yang bersangkutan setelah ada kebutuhan uji kompetensi, baru naik jenjang jabatannya. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat ke 4B ketika belum menduduki jenjang ahli madya. Tetapi ketika pendidikannya adalah S1, tadi sudah golongan ruang 3D, sudah ada di ahli muda. Karena pendidikannya S1, yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat terlebih dahulu ke ahli madya, tidak bisa naik pangkat terlebih dahulu ke 4A, tetapi harus naik jenjang jabatan dulu ke ahli madya, baru bisa naik pangkat ke golongan ruang 4A. Next. Untuk kegiatan penunjang ini maksimal 20% dan angka kreditnya diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat. Next. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, tadi sudah disampaikan ya, ini adalah target angka kredit untuk kenaikan pangkat.
misalkan di ahli pertama 12,5, muda 25, madya 37,5, dan di utama 50 angka kredit, dengan asumsi ketika Bapak dan Ibu memenuhi angka kredit minimal untuk setiap tahunnya, bisa naik pangkat dalam jangka waktu 4 tahun. Ini adalah angka kredit pemeliharaan ketika misalkan formasinya tidak ada. Pertama mau naik ke muda 10 angka kredit ketika tidak ada formasinya. Muda mau naik ke madya 20 angka kredit. Madya mau naik ke utama 30 angka kredit ketika tidak ada formasinya. Dan ketika mencapai puncak di jenjang jabatan tersebut, misalkan jenjang jabatannya puncaknya sampai dengan ahli madya. Ketika sudah golongan ruang 4C, dia akan kena maintenance 20 angka kredit per tahun. Ketika puncak jabatannya sampai dengan jenjang ahli utama dan golongan ruangnya sudah 4E, yang bersangkutan akan kena maintenance 25 angka kredit per tahun. Ini adalah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Contohnya tadi di kategori keahlian, ahli pertama mau naik ke ahli muda itu butuh 100 angka kredit. 100 ini diperoleh dari mana ketika akan naik jenjang jabatan? Di 3A 50 dan di 3B 50. Muda mau naik ke madya butuh 200 angka kredit, 100 di 3C dan 100 di 3D. Begitu seterusnya sampai dengan jenjang ahli madya. Nah, tapi angka ini dikecualikan bagi jabatan fungsional yang pengangkatannya dimulai dari golongan ruang 3B atau ijazahnya adalah S2. Ketika ijazahnya adalah S2, berarti pangkat golongan ruang startnya adalah dari golongan ruang 3B. Ini diberikan angka kredit kumulatif minimal adalah 50, sehingga targetnya adalah sama ketika akan naik ke 3C masih butuh 50 angka kredit lagi. Begitupun yang untuk kategori keterampilan yang pengangkatannya dimulai dari golongan ruang 2C dengan pendidikan diploma 3, itu diberikan angka kredit kumulatif 40. Next. Pemberhentian dan pengangkatan kembali, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui terkait